Kembangke malih. Jadi Gusti Allah itu setengah saking rahmatipun. Di antara rahmat Allah itu pertama, Allah mewajibkan atas zatnya sendiri untuk memberi rahmat. Kata-kata mewajibkan berarti diwajibkan. Tapi memang yang mewajibkan Allah adalah hanya Allah sendiri. Tapi ini kan kalau dipikir-pikir berarti kalau Allah mewajibkan atas zatnya sendiri, berarti Allah juga diwajibkan meskipun diwajibkan oleh zatnya sendiri. Kata-kata diwajibkan itu berarti objek, meskipun subjeknya juga Allah sendiri. Nah, padahal sebenarnya antara subjek dengan objek mestinya tinggi mana? Subjek, ya, lebih tinggi subjek daripada objek. Allah karena rahmatnya kepada manusia, nopo to subjek objek niku ngeten lho. Saya memukul anjing berarti saya niki subjek, anjing adalah objek. Ngeten niki mulya pundi? Mulya saya ketimbang sing dipukul. Antara yang dipukul dengan yang memukul mestinya lebih mulia yang memukul. Nah, dengan keadaan seperti ini Allah rela menjadikan zatnya sendiri sebagai objek meskipun subjeknya juga Allah sendiri. Nah, ini sama dengan ini. Kalau dikembangkan ada sedikit keterkaitannya. Mengetahui Allah lebih mudah daripada mengetahui wali. Lah ini kan berarti Allah itu mengalah. Allah mengalah. Padahal mestinya yo jelas pasti yang lebih agung itu adalah Allah, bukan wali. Tapi keagungan Allah ini kemudian Allah mengizinkan supaya zatnya mudah diketahui oleh siapa saja. Sedangkan walinya Allah susah diketahui oleh tidak sembarang orang. Nah niki sama halnya dengan Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk itu ya karena Allah ngalah. Ya gara-gara makhluk ini kan kondisi ini kan ruwet. Kalau misalnya makhluk ini tidak diciptakan itu kan enak ini. Nggih. Lah Allah menyibukkan diri kullayaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu punya urusan. Urusan apa? Memelihara makhluknya. Rabbun itu pemelihara. Coba kalau misalnya nggak ada makhluk kan Allah tidak ribet gitu loh. Nggih. Allah memberikan kita rezeki. Nah ini semuanya adalah berujung kepada bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim. Maka mengapa sekali lagi saya ingatkan, ini tafsir tanasubul ayati wassuwar, keserasian antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi mengapa ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, ayat terakhir minal jinnati wan nas. Nah, ayat pertama mengandung sifat Allah yang paling utama yaitu Rahman dan Rahim. Untuk siapa? Minal jinnati wan nas. Loh itu. Jadi Al-Qur'annya saja sudah mengisyaratkan bahwa ini semua adalah Rahman Rahim. Nanti juga diberitakan, nanti setelah ini musannaf juga menghentikan, rahasia Allah boleh diketahui oleh sembarang orang. Mungkin tidak perlu wali, cukuplah seorang kiai, seorang ustadz atau seseorang yang selalu melatih instingnya. Itu bisa dengan mudah mengetahui rahasia Allah. Contoh, kalau kita belajar ilmu falak, insya Allah kita bisa memprediksi nanti turunnya hujan sekian. BMKG bisa meramalkan nanti turunnya hujan sekian. Padahal turunnya hujan ini kan rahasia Allah.
Tapi rahasia antar sesama makhluk Allah tidak mengizinkan. Tidak ada seorang wali pun bisa mengetahui isi hati kita. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika sedikit saja dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah rahasia orang per orang, dan dibuka kepada siapa? Orang yang istimewa. Orang yang bagaimana? Orang yang sifat rahmatnya paling tinggi di antara semua makhluk. Makanya Nabi sering diberi rahasia manusia lain. Lah kalau kita orang biasa diberitahu Allah rahasia orang per orang, wah ya tukaran kabeh. Ternyata tonggoku sebelah iki dengki karo aku. Aku ndelok iku atine ireng ngono kan. Malah welik kabeh. Iku ternyata sing maca kitab lah ora tau wiridan belas. Malah luwih HP aku. Begitu. Nah ini semuanya karena rahmat Allah. Nah